pagi hari ini kita boleh datang kembali untuk memuji Tuhan kita. Mari semua sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita tutup kedua mata kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan atas pagi yang indah yang Kau berikan pada hari ini. Kami masih bisa Kau berikan kesempatan untuk muji muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kau sucikan dari awal hingga akhir sehingga semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Saya dan jemaat untuk kita bangkit berdiri, mari kita puji nama Tuhan karena kita selalu bersyukur kepada-Nya dan bawa pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya karena Dia Raja. Amin. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan dan bawalah pujian baginya. Amin. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya karena Dia Raja. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku. Amin. Yang beri hidup. Mari kita katakan bersama, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Amin. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, Haleluya. karena kita tahu Dia Raja dan Dia yang perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Mari bersama kita katakan, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup. Haleluya. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita puji terus nama Tuhan, amin.
Masih semangat, amin. Jemaat Haleluya. Tuhan, mari kita lanjut, kita puji dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena di dalam Tuhan kita temukan sukacita, amin. Amin, amin. Haleluya. Dunia tidak sanggup berikan, tapi kita tahu bahwa Tuhan sanggup berikan sukacita untuk kita, amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kita katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan dari awal lagi, dalammu ku temukan sukacita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu mendampingi setiap langkah kita, amin. Amin. Kita katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah, amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita percaya Tuhan memberikan kita sukacita, amin. Amin. Dalam Tuhan selalu ada sukacita, Yes. pengharapan dan kehidupan. Amin. Haleluya. Mari semua saat ini kita benar siapkan hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, kami tidak pernah menyesal Tuhan ketika kami memilih Engkau untuk menjadi juru selamat kami, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau Engkau memilih kami ya Bapa untuk menjadi alat-Mu dalam dunia ini, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau, Tuhan. Kami percaya Yesus ya Bapa, apapun yang kami kerjakan di dalam Engkau Tuhan, Engkau ada menyertai Tuhan. Dan Engkau pasti akan memberikan kepada setiap kami mahkota kehidupan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali
ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita renungkan kembali pujian ini, kita bawa dalam doa kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Amin. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu. Amin. Inilah setiap ucapan doa kami kepada Engkau Tuhan. Bila melalui pujian ini Tuhan, inilah pergumulan hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu Yesus Tuhan. Sampai ku dapat mahkota melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat
kehidupan kami Tuhan. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik Tuhan, kami perlu Engkau menuntun setiap jalan-jalan kami setiap harinya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap jam, menit, detik pun Tuhan Engkau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati. Setiap jam Tuhan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati. Ku datang Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkati. Kami datang kepadamu Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Benar Tuhan, setiap jam kami perlu Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini doa-doa kami Tuhan. Melalui setiap mazmur, pujian yang kami sampaikan Tuhan, biarlah ini menjadi setiap kerinduan hati anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus ya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap jam Tuhan, Engkau ada selalu berserta dalam keluarga kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menerima sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari Sabat ini. Dan saya sangat senang bisa berjumpa semuanya di tempat ini atau di daerah atau di rumah Tuhan. Berbahagia kita semua ada tempat ini. Oke, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sangat baik, luar biasa, agung mulia. Hari ini Engkau berikan kami juga kesempatan bertemu lagi di tempat di rumah-Mu yang indah, yang kudus ini. Engkau juga berikan kami semua sehat, kuat, sabar, sukacita. Kami bisa meresponi firman-Mu saat ini juga. Engkau bersabdalah kepada kami, biar kami belajar lebih banyak dalam sabda-Mu, sehingga kami bisa mempraktekkan kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah kita belajar keteladanan dari Esra. Jadi sebelumnya
Ada juga bertanya kepada saya, mengapa kita perlu mempelajari Alkitab? Memang banyak orang tidak mengerti, tidak mengetahui bahwa mempelajari Alkitab itu banyak manfaat dalam hidup kita. Karena Alkitab itu merupakan buku yang memiliki keakuratan dan detail tinggi, baik secara historis, geografis, maupun arkeologis, dan juga sains, dan juga spiritual, dan juga moral. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah buku yang sangat luar biasa. Ketika kita mempelajari Alkitab, agar kita bisa menghayati perbuatan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Buku dari segala buku dan mujizat terbesar dalam sejarah umat manusia. Dari manfaat bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari sungguh-sungguh yang tak terhingga. Karena Alkitab adalah otoritas tertinggi, sumber kebenaran yang sejati. Bapak Ibu, saya ambil beberapa poin, paling sedikit ya, ada beberapa poin manfaat mempelajari Alkitab. Pertama, kalau kita mempelajari Alkitab, kita membawa para jalan keselamatan. Kedua juga menjadikan kita orang Kristen yang kuat kalau kita sering baca Alkitab. Dan juga ketiga bisa meyakinkan kita keselamatan yang sudah kita terima. Dan juga memberikan kita keyakinan, kuasa dalam doa. Nah, ketika kita mempelajari Alkitab juga memberitahu kita bagaimana menyucikan diri dari dosa. Juga memberikan sukacita, menimbulkan damai sejahtera. Membimbing kita dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Dan juga menyebabkan kita dapat menyatakan iman, menjamin keberhasilan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari, seseorang dapat mencapai keberhasilan yang diinginkannya. Nah, hal ini benar-benar terjadi dalam hidup Esra. Esra adalah seorang yang ditawan di Babel. Akhirnya dipakai Tuhan menjadi sosok yang luar biasa. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh menjadi peneliti, pelaku, pemberita atau pengajar Tuhan, firman Tuhan. Menjadi peneliti harus dengan cara rajin membaca firman Tuhan, juga buku-buku rohani lainnya sebagai bahan tambahan kita. Kalau menjadi pelaku, kita harus melakukan semua perintah firman Tuhan. Dan jika kita sebagai pemberita, ya, harus dengan jalan mengkomunikasikan apa yang kita pelajari kepada orang lain. Memang sulit Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus. Namun sejauh mana kita bisa mengambil sikap dengan firman Tuhan, maka kita akan lebih mantap dalam melakoni hidup ini, menjadi pembaharu seperti Esra. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus, salah satu kitab yang paling menarik bagi saya adalah kitab Esra. Esra menjadi salah satu tokoh Alkitab favorit saya. Banyak hal luar biasa tentang diri Esra yang saya temukan sewaktu membaca, merenungkan kitab ini. Terhadap Esra mendorong saya untuk lebih mengasihi Tuhan, bertekun melakukan firman-Nya, serta mengajarkannya kepada orang lain. Kitab Esra disusun dengan latar belakang situasi sekitar 70 tahun setelah bangsa Babel menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan Bait Allah. Inilah masa ketika bangsa Israel mengalami pembuangan sesuai nubuat Nabi Yeremia. Nah, kita bisa baca Yeremia 25 ayat 11.
Maka seluruh negeri ini akan menjadi lelituhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Namun Bapak Ibu saudara-saudari dan Tuhan Yesus, Tuhan menepati janjinya untuk membebaskan mereka. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Persia menaklukkan Babel. Dan Tuhan menggerakkan hati Raja Persia untuk membebaskan bangsa Israel. Esra merupakan pejabat pemerintah Persia yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan Yahudi. Kerajaan Persia itu mengizinkan warganya menyembah ilah mereka masing-masing. Tetapi mereka harus tunduk dan diawasi oleh pemerintah. Hal ini untuk mencegah agama digunakan sebagai kedok pemberontakan. Setibanya di Yerusalem, Esra melihat orang-orang Israel tidak lagi mengindahkan hukum Taurat. Mereka kawin campur dengan bangsa asing, menyembah berhala, dan tidak lagi menjaga kekudusan hari Sabat. Krisis moral bangsa Israel ini mematahkan semangat Esra dan frustrasi. Namun Esra pun bertekad melakukan pembaharuan besar-besaran. Esra adalah sosok pemimpin kedua yang meninggalkan Babel untuk membangun kembali Yerusalem. Kalau Zelubabel itu membangun kembali Bait. Bait itu rumah Tuhan. Kalau Nabi Nehemia itu membangun kembali temboknya. Dan Esra itu memulihkan upacara ibadahnya. Esra adalah seorang juru tulis, seorang imam yang diutus dengan kuasa agama dan politik oleh Raja Ahasiweros dari Persia yang memimpin sekelompok tawanan Yahudi dari Babel ke Yerusalem. Kita bisa baca Esra pasal 7 ayat 8, kita lompat langsung ayat 12 sampai 13. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5. Jadi pada tahun ke-7 zaman raja itu, ayat 12, Artasata, raja segala raja, kepada Esra, iman dan ahli Taurat alam semesta langit. Dan selanjutnya, maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku, termasuk orang Israel awam, atau para imannya, atau orang-orang Lewi, dan rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ini kita menyadari bahwa Allah melindungi Esra sangat luar biasa. Hal mustahil menjadi tidak mustahil. Setelah Esra mendapat dukungan itu, Esra mulai mengancam pernikahan campur, menghimbau orang-orang Yahudi supaya menceraikan, mengusir istri asing mereka. Esra memperbaharui perayaan hari besar Yahudi, mendukung peresmian Bait dan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, kita bisa baca Esra pasal 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak, Ibu, ayat ini menggambarkan komunitas yang dikumpulkan kembali sesuai dengan Torah. Tujuan Esra adalah penerapan Torah dan kualifikasinya sebagai juru tulis dan imam menjadikan dia seorang pemimpin teladan. Kitab Esra itu melanjutkan kisah dari akhir 2 Tawari dengan Kores, Raja Persia, memperbolehkan orang Yahudi yang tinggal di kerajaannya kembali ke Yerusalem setelah ditahan selama
70 tahun. Nah, dalam kedaratannya, Allah menggunakan seorang raja politeis dari Persia untuk membebaskan umatnya. Allah juga menggunakan Raja Ahasiweros, seorang raja Persia lain, sebagai pemberi otoritas dan penyandang dana perjalanan itu. Dan Allah juga menggunakan Ezra untuk mengajar umatnya tentang hukum Allah. Nah, raja yang sama juga membantu Nehemia memperbaiki kota kudus Allah. Nah, pelayan efektif Ezra mencangkup pengajaran firman Tuhan, melakukan reformasi, memulihkan ibadah, memimpin sebuah kebangkitan rohani di Yerusalem. Nah, reformasi ini menciptakan desakan untuk peduli terhadap reputasi, ada kesan publik. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana tanggapan dunia tentang umat Allah jika tinggal di dalam kota temboknya usang? Apa yang membedakan umat Allah yang kawin campur dengan bangsa-bangsa tidak mengenal Allah dengan benar, baik dahulu maupun sekarang? Nehemia dan Ezra mengajar supaya umat Allah memprioritaskan ibadah, menekankan firman Allah sebagai tolak ukur standar kehidupan, dan peduli terhadap kesan Allah di hadapan dunia. Ezra kembali dari tawanan di Babel dengan harapan bahwa orang Yahudi melayani Allah dengan senang hati. Ezra juga inginkan adalah supaya Tuhan merubah situasi itu, merubah hati orang-orang Yahudi. Ezra ingin supaya penduduk itu sadar betapa pentingnya firman Allah itu. Nah, tidak ada boleh menomorduakan penyembahan Allah. Ketaatan bukan sebatas alternatif. Jadi Allah berdalat melindungi, mengamati anak-anaknya, selalu menggenapi janjinya, menyediakan semangat melalui orang-orang yang telah Ia utus. Nah, kita bisa baca Ezra pasal 5 ayat 1 dan 2. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Iddo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Nah, pada waktu itu mulailah Jerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Nah, bahkan ketika rencananya tampak terputus, seperti halnya pembangunan kembali Yerusalem, Allah selalu terlibat pada waktu yang tepat melanjutkan rencananya. Allah sangat terlibat dalam kehidupan kita, sama seperti kehidupan Ezra. Kadang-kali kita seperti Ezra, dimampukan melakukan hal yang mustahil. Ezra melakukan hal yang mustahil karena tangan Tuhan Allah bersertanya. Nah, kita lihat lagi Ezra pasal 7 ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan mula Allahnya itu melindungi dia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya merupakan bait yang hidup, di mana Roh Kudus berdiam. Jadi 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ada bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, lawan Ezra pada waktu itu ada orang yang hatinya jahat. Kalau musuh kehidupan Kristen kita pada saat ini
Bisa kita disebut setan atau iblis yang telah datang membinasakan kita, menghancurkan bait Allah. Seperti Yohanes pasal 10 ayat 10. Nah, tujuan hidup kita harus layak di mata Tuhan. Kehancuran hati masa lalu kita dapat menjadi keberhasilan jika tangan Allah beserta kita. Jadi tujuan Ezra layak di hadapan Allah. Ia mempergunakan kehancuran hati tawanan Yahudi menjadi kekuatan untuk membangun kembali kota Allah, memulihkan ibadah di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal dapat kita pelajari dari keteladanan dari Ezra. Yang pertama, Ezra sebagai pemimpin menyadari panggilan Tuhan, realita umat sehingga dapat memfokuskan diri. Fokus ada kekuatan Ezra dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai pemimpin umat di tengah kondisi yang keterpurukan secara rohani. Hal ini muncul yang tadi kita baca pasal 7 ayat 10 dengan kalimat tekad untuk menenangkan atau memfokuskan hatinya mempelajari firman. Hal ini sangat menarik karena Alkitab mencatat Ezra pasal 7 ayat 6 bahwa dia adalah seorang yang sudah mahir dan ahli kitab, tetapi dia tetap memusatkan atau memfokuskan hatinya untuk terus mempelajari hukum-hukum Allah. Nah, Ezra pasal 7 ayat 6. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Dia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa diberikan Tuhan. Allah Ishak dan Raja memberi dia segala yang diingininya. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Yang kedua, Ezra itu pemimpin yang memisahkan umat Allah berubah sehingga misi Allah terlaksana. Segala tekad atau fokus untuk menggaji hukum Allah itu dilakukan Ezra agar umat Allah kembali mengalami pemulihan rohani. Sehingga mereka dapat berlaku sebagaimana seharusnya sebuah bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Ezra pendamaian umat Israel kembali mempercayai firman Allah sebagai kebenaran yang kokoh dan dapat dipercaya. Nah, bahkan di saat sulit, kemungkinan besar untuk mengubah situasi menjadi lebih baik. Nah, beban ini terus bergolollah di hati Ezra. Buktinya pada saat tembok Yerusalem selesai di zaman Nehemia, seperti tertulis dalam Nehemia 8, kita juga menyaksikan bagaimana Ezra dengan setia melatih pemimpin dan umat untuk berinteraksi dengan firman Tuhan dan mempercayainya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, Ezra sebagai pemimpin yang sabar menanti Allah bekerja. Jadi tindakan Ezra itu mempelajari hukum Allah, melalang umat, ternyata baru mencapai puncaknya pada Nehemia pasal 9 ayat 10. Nah, saat itu umat mengakui dosa dengan tulus, bertekad untuk hidup bagi Allah. Jadi kesabaran seorang pemimpin untuk menanti Allah bekerja menjadi sangat penting, sebab pekerjaan merestorasi umat adalah hak prerogatif Allah. Nah, selain itu sungguh merupakan suatu anugerah jika kita manusia berdosa dibuat Allah untuk menjadi pembawa kabar baik itu. Namun pada akhirnya memulihkan itu ada milik Allah semata. Bagian kita adalah setia mengerjakan misinya, fokus serta terus bertumbuh di dalam Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini dunia membutuhkan sosok kepemimpinan seperti Ezra. Pemimpin-pemimpin yang bertekad, fokus,
untuk meneliti firman Tuhan, membuka hati untuk umat dan sabar menanti Tuhan merestorasi. Pernahkah kita berpikir, mengapa Tuhan menaruh orang-orang yang saat ini ada di sekeliling kita untuk hadir atau cross our path, melintasi jalan kita? Pernah ada begitu banyak orang di dunia ini. Mengapa harus mereka? Apakah Tuhan mau dari kita? Ketika Tuhan mau izinkan kita untuk mengenal, bahkan terlibat dengan mereka dalam hidup kita. Nah, Ezra menyadari apa yang terjadi dalam hidupnya bukan kebetulan. Sehingga Ezra menyatakan, jika bukan saya meneliti Taurat Tuhan, mengajar, membimbing bangsa Israel ini, lantas siapa lagi? Mungkin kurang lebih inilah ada di pikiran Ezra, yang akhirnya membuatnya mau mengambil tanggung jawab ini. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga, hal ini Tuhan juga memberi tanggung jawab yang sama kepada kita. Tuhan menaruh orang-orang yang saat ini ada di sekeliling kita, agar kita bisa mengenalkan mereka kepada Tuhan dan kebenarannya. Namun, pertama-tama kita perlu mengambil keputusan, komitmen untuk mendalami Alkitab agar keyakinan kita terbentuk. Kemudian, barulah kita membagikan, mengajarkan Alkitab kepada orang lain sekitar kita. Seperti Ezra. Mungkin kita menanyakan hal yang sama. Jika bukan saya mendalami, mengajarkan Alkitab kepada mereka, lantas siapa lagi? Nah, sikap Ezra dalam memandang Taurat Tuhan perlu kita teladani. Ezra bertekad untuk mempelajari, mengajarkan firman agar bangsa Israel memiliki keyakinan, mampu hidup sesuai dengan kehendaknya. Begitu pula seharusnya sikap kita dalam memandang Alkitab. Mempelajari, mengajarkan Alkitab pada tanggung jawab kita. Mengaku percaya agar setiap orang punya keyakinan yang dalam. Dan mengaku atau hidup dalam kebenaran. Nah, mari kita terus bertekun, mempelajari, mengajarkan Alkitab kepada setiap orang seperti Ezra. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang luar biasa. Sehingga kami bisa mengikuti live streaming ini dari awal sampai akhir. Sehingga kami bisa mengetahui bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala-galanya. Allah selalu bersama dengan kami. Ketika kami setia, ketika kami taat, pasti Engkau mempergunakan kami bisa melakukan perkara yang lebih besar. Seperti Ezra, seperti Nehemia, seperti Zerubabel. Kau pakai luar biasa. Walaupun dalam tawanan, dalam pembuangan, tidak mungkin bisa melakukan bagi mereka. Tapi kalau Engkau campur tangan, Engkau menyertai sehingga apapun bisa mereka lakukan kalau anugerah dari Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami lebih mengasihi-Mu, mencintai-Mu, dan lebih menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Karena di tangan-Mu lah ada kemenangan, di tangan-Mu lah ada kesembuhan, di tangan-Mu lah ada kesuksesan dan keberhasilan. Karena Engkau Allah mencipta langit dan bumi, karena Engkau Allah memiliki alam semesta ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba tetap memohon ulutan tangan-Mu yang penuh perkasa. Saat ini banyak anak-anak-Mu menunggu mujizat dan mujizat, menunggu kesembuhan ilahi. Engkau tahu saat ini orang-orang sedang menantikan tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang penuh pengharapan. Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu. Engkau jamah setiap orang yang menantikan kedatangan-Mu.
Engkau jamah mereka yang selalu percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang dahsyat. Mereka juga percaya berkat darimu, kalau Engkau ada sumber berkat. Engkau memberkati setiap orang yang menantikan Engkau. Engkau menyembuhkan setiap orang yang percaya kepada kuasa-Mu. Engkau juga memberkati setiap usaha pekerjaan dan jalan rumah tangga dan masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.